hampir 100 juta hanya untuk penggantian gorden. Yang pertama, saya tidak yakin itu real cost dari gorden yang bersangkutan. Pasti ada markup berlipat-lipat. Yang kedua, pertanyaan saya untuk sekretariat DPR, dari 505 rumah anggota DPR di Kalibata, berapa persen yang dihuni oleh anggota DPR? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sudah berapa tahun di rumah Anda dianggarkan untuk mengganti gorden atau kelambu di rumah Anda untuk jendela? Mungkin kalau di rumah saya sudah 5 tahun tidak diganti dan baik-baik saja, dan kami selalu mencuci dan kemudian merawat dengan baik gitu loh. Itu kalau rumah yang kita tempati. Tapi kalau ada rumah yang tidak pernah ditempati, kemudian negara menganggarkan penggantian gorden, bagi saya aneh bin ajaib. Nah, ini terjadi di keluarga besar DPR RI. Mereka menganggarkan, ini sekretariatnya ya, bukan anggotanya, menganggarkan untuk hanya penggantian gorden itu 48,7 miliar untuk 505 rumah anggota DPR yang terhormat. Kalau dihitung-hitung 48,7 miliar dibagi dengan 505 rumah, artinya satu rumah jatahnya 96 juta, sekitar itulah. 96 juta, hampir 100 juta hanya untuk penggantian gorden. Yang pertama, saya tidak yakin itu real cost dari gorden yang bersangkutan. Pasti ada markup berlipat-lipat. Yang kedua, pertanyaan saya untuk sekretariat DPR, dari 505 rumah anggota DPR di Kalibata, berapa persen yang dihuni oleh anggota DPR? Saya mau tanya dengan segala hormat saya, karena sepengetahuan saya ada sahabat-sahabat saya anggota DPR tinggal di rumah masing-masing. Karena memang sebagian sudah punya rumah, ada yang di apartemen, ada juga yang di rumah tapak biasa, itu memang huniannya dia. Dan sebagian besar yang saya tahu, rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu kebanyakan malah dihuni oleh tenaga ahli dari anggota DPR yang terhormat. Nah, kalau begitu, untuk apa harus ada penganggaran penggantian gorden? Ini duitnya mbahmu apa piye? Aku kadang-kadang nggak bisa berpikir secara jernih ini. Kita ini sedang pusing, rakyat pusing. Minyak goreng mahalnya minta ampun. Bahan-bahan yang lain juga naik, LPG juga naik. Ada juga Pertamax naiknya 30%. Ini menjelang hari raya. Kok bisa-bisanya ya ada institusi negara yang pakai uang negara menganggarkan sesuatu yang sangat tidak penting. Saya selalu pakai 4 kotak dalam setiap kehidupan atau keputusan saya. Kotak pertama adalah kotak penting dan mendesak,
Kotak kedua, penting tapi tidak mendesak. Kotak ketiga, tidak penting tapi mendesak. Yang kotak keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kalau dengan konstelasi bahwa rakyat sedang kesulitan bahan-bahan pokok termasuk minyak goreng, keuangan negara juga babak belur pasca pandemi ini, dan yang kedua memang rumah itu sejatinya banyak tidak ditinggali oleh anggota DPR. Menurut saya penggantian korden ini masuk pada kotak keempat dalam kehidupan saya. Artinya tidak penting dan tidak mendesak. Sahabat Indonesia, ini yang menurut saya hilangnya rasa sensitivitas dari lembaga negara. Orang-orangnya berpikir kayak robot. Tidak berpikir menyesuaikan atau ada empati lah sedikit dengan masalah yang dihadapi rakyat. Mereka ini wakil rakyat loh. Padahal mereka sudah banyak diberikan kemewahan-kemewahan dari negara. Kok masih mau membiarkan anggaran gorden 48,7? Dan ini jelas-jelas markup lah. Mohon maaf, anak kecil aja tidak percaya ini real cost. Pasti di markup sini, kemudian ada yang dapat kontrak, ini dianggap proyek, kemudian disubkan oleh yang lain, untung lagi, mungkin ada sogokan buat anggota DPR. Sahabat Indonesia, kepekaan sosial, kepekaan terhadap masalah yang dialami oleh rakyat itu penting sekali. Ini yang sedang krisis di negeri ini. Orang-orang tidak peka terhadap masalah yang dihadapi rakyat, padahal mereka wakil rakyat. Sebagai contoh ini, ada BUMN besar luar biasa, BUMN energi. Dalam kondisi minyak dunia naik, Pertamax naik 30%, tiba-tiba punya rencana untuk menaikkan gaji karyawan, direksi, dan komisaris bulan April tahun 2022. Ini kan menurut saya kan tidak sensitif. Belum lagi solar susah ditemuin, ada kelangkaan di berbagai tempat. Masa masih mau menaikkan gaji direksi, komisaris, dan karyawan sih? Nah, contoh-contoh seperti ini yang saya katakan hilangnya kepekaan sosial dari institusi negara, termasuk DPR. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya minta kepada pimpinan DPR dan tokoh-tokoh yang selama ini menjadi penyuara dari DPR, tolong tolak anggaran 48,7 miliar untuk penggantian korden rumah dinas, karena saya tahu sebagian rumah dinas itu tidak dihuni oleh anggota DPR yang terhormat. Nggak usahlah penggantian korden, nanti-nanti saja. Nggak penting juga, tidak penting dan tidak mendesak. Ini tolong disuarakan. Ini masih ada korden, belum lagi nanti ganti jet pump, ganti sofa, ganti TV. Ini kok kayak bancaan uang rakyat gitu loh. Negara ini hutangnya sudah luar biasa besar. Masih tega-teganya wakil rakyat membiarkan sekretariat DPR MPR menganggarkan penggantian korden, penggantian ini, penggantian itu. Dan itu kan biaya rakyat, uang APBN. Jadi sahabat Indonesia, opini saya kali ini adalah ingin memberikan saran kepada sekretariat DPR maupun DPR, tolong jangan diteruskan program penggantian korden ini. Karena itu mencederai, melukai kami sebagai rakyat jelata. Kita lagi susahnya minta ampun. Apalagi menjelang lebaran ini. Susah
Dulu 1 liter minyak goreng hanya 14.000, sekarang mencapai lebih dari 25.000, ada yang sampai 30.000. Ini kan luar biasa ini. Pertamax dari 9.000 sekian menjadi 12.500. Besar sekali kenaikannya. Belum lagi kelangkaan solar di mana-mana. Nah, sahabat Indonesia, ini adalah upaya kami untuk mengingatkan pemerintah untuk hati-hati. Bukan hanya pemerintah, tapi juga negara termasuk DPR. Jangan sampai rakyat marah. Kalau rakyat marah, repot nanti. Tolonglah mempunyai kepekaan terhadap kondisi yang dialami oleh rakyat. Itu saja pesan saya pada opini saya kali ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan upaya penggantian gorden anggota DPR yang besarnya luar biasa fantastik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan ini salah satu upaya kami untuk mengingatkan kepada semua orang, terutama para pemangku kebijakan, untuk hati-hati dan mempunyai kepekaan sosial, ada empati sosial terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamberi.